Halo guys, kembali lagi di channel Jem27. Kali ini saya akan menceritakan kelanjutan alur film Don't Breathe pertama yang seminggu lalu saya bahas. Jika kalian ingin menonton yang pertama, linknya ada di kolom komentar. Di episode yang kedua menceritakan tentang si kakek peot yang bersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah pondok terpencil. Kakek peot telah menyelamatkan dan membesarkan seorang gadis muda dari kebakaran rumah. Keberadaan mereka terganggu ketika sekelompok pencuri muncul dan mengambil gadis tersebut, memaksa kakek peot meninggalkan tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Apakah kakek tersebut jago di kandang saja? Kita lihat nanti. Cerita diawali ada kebakaran di sebuah rumah, lalu terlihat seorang gadis kecil tergeletak di jalan, dan inilah Don't Breathe 2. 8 tahun kemudian terlihat gadis kecil dikejar seekor anjing dan tiba-tiba ternyata itu kakek peot. Dialah yang telah menyelamatkan gadis kecil di awal cerita. Di sini dia mengajarkan anak kecil itu pertahanan diri agar bisa lolos dari orang jahat, dan anak kecil itu bernama Phoenix. Kini mereka berdua tinggal bersama di sebuah rumah. Lalu datang seorang perempuan bernama Hernandez. Dia ingin mengajak Phoenix jalan-jalan, tetapi sang kakek peot enggan memberi izin. Dan saat kakek peot masuk ke dalam rumah, dia merasa kasihan terhadap Phoenix, lalu membiarkan dia ikut bersama Hernandez. Di sini Hernandez membawa Phoenix ke taman untuk bermain bersama anak-anak seumuran dia. Ketika hendak pulang, Phoenix mampir untuk buang air kecil. Di sini dia bertemu sesosok pria Mokondo. Pria Mokondo tersebut terlihat sedang mengintai Phoenix. Phoenix yang merasa tidak nyaman ingin pergi, tetapi ditahan pria Mokondo tersebut. Untung saja anjing milik kakek peot ada di sana, dan Phoenix berkata, "Jika kujentikan jariku, maka bijimu akan hilang." Lalu Phoenix pergi dari sana. Malam pun polote, terlihat Hernandez yang habis mengantar Phoenix pulang melewati sebuah jalan. Di sini ia dihadang sebuah mobil. Ternyata mobil tersebut milik pria yang tadi mengganggu Phoenix di WC umum. Ketika Hernandez naik ke mobil, tiba-tiba salah satu sirkel pria Mokondo muncul dari belakang kursi dan menghabisi Hernandez. Di sisi lain, kakek peot ingin memberi makan anjingnya. Saat menaruh makanan si anjing, makanan yang sebelumnya belum habis, kakek peot yang memiliki gurumi bahwa sudah terjadi sesuatu terhadap anjingnya bergegas mencari anjingnya Shadow. Ternyata itu ulah dari sirkel Mokondo untuk mengalihkan kakek peot. Setelah kakek peot pergi mencari anjingnya, sirkel pria Mokondo masuk ke rumah untuk mencari Phoenix. Phoenix yang sudah dilatih kakek peot sudah memiliki gurumi bahwa ada yang tidak beres. Dia pun segera bersembunyi. Di sisi lain, kakek peot menemukan anjingnya yang sudah tidak bernyawa. Setelah dipegang, kakek peot langsung mengetahui Shadow telah ditembak. Merasa ada sesuatu yang buruk, kakek peot segera kembali ke rumah. Di sini Phoenix berhasil ditangkap. Saat bersamaan, kakek peot datang dan menyelamatkan Phoenix, lalu menyuruh Phoenix untuk bersembunyi di sebuah kotak besi. Kemudian kakek peot pun mulai beraksi. Saat salah satu pria Mokondo mengecek keberadaan kakek peot, tiba-tiba salah satu skuad yang mendengar suara tersebut langsung OTW ke sana. Tak ingin bestinya meninggoy sia-sia, pria tersebut mencucuk pipinya agar sang besti bisa bernapas. Kakek peot yang tak ingin kehilangan Phoenix mencari cara untuk menyelamatkan Phoenix.
Di sini terlihat salah satu dari circle pria Mokondo yang mengisi air di kotak besi tempat persembunyian Phoenix dan mengatakan jika kau tidak keluar maka akan kukirimkan anak tersebut ke alam barja. Mendengar hal itu kakek Peot keluar, tetapi dengan jeniusnya dia melemparkan tabung gas agar pria Mokondo tidak langsung menembaknya, dan yang terjadi setelah membasmi salah satu pria Mokondo, kakek Peot berusaha mengeluarkan Phoenix dari sana. Setelah berhasil mengeluarkan Phoenix, kakek Peot dan Phoenix bersembunyi. Saat bersamaan datanglah ketua pria Mokondo dan berteriak layaknya orang kesurupan. "Hai bocil, seharusnya kau tidak takut kepadaku. Yang harus kau takut ialah kakek Peot tersebut." Should I tell her or you? Now, I don't know who he is, but I know who he's not. Mendengar hal itu, kakek Peot yang tak ingin Phoenix mengetahui sebenarnya emosi jiwa dan segera keluar untuk menemui mereka. Di sini terjadilah adu mekanik antara kakek Peot dengan skuad Mokondo tersebut. Di sini kakek Peot yang solo akhirnya dilumpuhkan, dan ketika pria Mokondo ingin mengirimkan kakek Peot ke alam barja, tiba-tiba Phoenix yang masih menyayangi kakek Peot datang dan mendorong kakek Peot agar tidak dibunuh. Setelah itu, ketua anggota tersebut mengatakan, "Nak, aku adalah ayahmu dan kakek Peot inilah yang telah mengambilmu dariku saat kejadian kebakaran beberapa tahun lalu." Years ago, there was a fire himself. Saat ingin menghabisi kakek Peot, tiba-tiba kakek Peot tersebut mampu melawan dan pergi bersembunyi. Merasa kakek Peot yang sudah kena mental, circle pria Mokondo segera membawa Phoenix pergi dari sana. Saat ingin membawa Phoenix, tiba-tiba datanglah sang kakek Peot, dan yang terjadi setelah menghabisi salah satu circle pria Mokondo, kakek Peot dan Phoenix kembali masuk ke dalam rumah. Di sini Phoenix menanyakan kebenaran yang tadi ia dengar dari ketua pria Mokondo kepada sang kakek Peot. Tidak mau mendengar bacotan dari Phoenix, kakek tersebut menyuruh Phoenix diam. Di sini circle pria Mokondo kembali datang dan mengeluarkan anjing kesayangannya untuk mengejar kakek Peot tersebut. Bagaikan pawang anjing, dengan gampangnya kakek Peot mampu menjinaki anjing itu dan mengurung anjing tersebut. Di sisi lain terlihat Phoenix yang coba meninggalkan rumah berhasil ditangkap circle pria Mokondo dan dibawa ke dalam mobil. Salah satu pria Mokondo botak ingin mencari anjing mereka. Sayangnya ayah Phoenix yang sudah kemasukan roh Dakjal tidak mau dan mengatakan anjingnya sudah mati, biarkan saja. Tak ingin kakek Peot selamat, circle pria Mokondo membakar rumah kakek Peot kemudian pergi. Di sisi lain kakek Peot yang ingin menyelamatkan diri mendengar suara anjing tadi. Kakek Peot yang kembali teringat dengan Shadow tak tega dan menyelamatkan anjing tersebut lalu keluar dari rumahnya yang sudah mulai terbakar. Raylan yang telah membawa Phoenix kembali ke rumah mencoba untuk akrab kembali dengan sang anak, tetapi itu hanyalah kedok belaka. Raylan berkata, "Jika kau ingin pergi, pergi saja. Aku bukan kakek Peot yang memenjarakanmu." Phoenix yang belum mempercayai sang ayah memilih untuk keluar dari rumah tersebut. Saat sudah di depan pintu, dia mendengar suara perempuan yang sedang menyanyi dan kembali teringat dengan sang ibu tercinta. Ternyata itulah ibu Phoenix. Phoenix yang mendengar itu mencoba mendekat kepada sang ibu. Mom is gonna give you. Mom?
Setelah itu, sang ibu mencoba akrab dengan Phoenix. Saat sedang asik menggibah, tiba-tiba ibunya batuk lalu mengeluarkan darah. Phoenix yang melihat hal itu berkata, "Ibu bangke, apakah kau akan meninggoy?" "Ya, aku mau mati anakku. Akibat dari kebakaran beberapa tahun lalu bagian dalam tubuhku terbakar." Phoenix yang merasa kasihan pun berkata, "Apa yang bisa kulakukan, Bu?" Lalu dengan santuinya sang ibu berkata, "Aku memerlukan jantungmu, nak." Oh my god. Mendengar hal itu, bulu kuduk Phoenix berdiri dan merasa ada yang tidak beres. Di sini Phoenix mulai pusing akibat telah meminum minuman yang diberikan sang ayah Dakjal tadi, dan Phoenix pun pingsan. Memang orang tua paling biadab. Di sisi lain, kakek Piot yang berhasil selamat mulai tersadar, dan anjing tadi yang ia selamatkan sudah berada di sana dan mulai nurut kepada kakek Piot. Lalu kakek Piot mendengar sesuatu dari sebuah mobil. Kakek Piot yang Carlota mencoba mendekat, dan dia pun menemukan Hernandez yang telah kembali ke alam barja. Kakek Piot yang sangat emosi jiwa mulai memakaikan sang anjing kalung, lalu mengandalkan si anjing untuk membawanya menuju markas Circle Pria Mokondo dengan cara menyuruh anjing Circle Mokondo untuk pulang dan mengikutinya. Di sisi lain, Phoenix yang sudah tersadar berada di sebuah ruangan operasi, dan di sampingnya ada sang ibu biadab yang sudah mau mati. Ketika salah satu dokter ingin mulai mengoperasi, tiba-tiba listrik di rumah tersebut padam. Go check it out. Saat salah satu Circle Mokondo turun untuk menghidupkan listrik, tiba-tiba Pria Mokondo pun kembali ke alam barja. Ayah Phoenix heran kenapa kakek Piot itu bisa menemukan markas mereka. Di sini dia melihat anjingnya yang sudah ada di sana. Raylan yang sudah memiliki firasat aneh pun menyuruh untuk memindahkan Phoenix dan istrinya. Pack your things. Bring the girl. Any of us. Di sisi lain, kakek Piot berpura-pura tak berdaya. Di sini datanglah Circle Pria Mokondo. Ketika tiga di antara mereka mendekat, bagaikan avatar botak, kakek tersebut bisa merasakan keberadaan mereka bertiga. Lalu yang terjadi, mereka pun kembali ke alam barja dan tersisa satu pria Mokondo botak. Di sini dia merasa kasihan kepada kakek Piot dan sudah muak dengan kelakuan Raylan yang ingin membunuh anaknya. Pria tersebut memberitahukan kepada kakek Piot di mana posisi Raylan agar bisa menyelamatkan Phoenix, dan kakek Piot pun pergi dari sana. And that's not cool with me. The letter behind you leads directly to them. Di sisi lain, dokter yang ingin mengoperasi takut dan ingin pergi dari sana. Saat baru saja ingin keluar, sayangnya dia dihabisi oleh kakek Piot dari kegelapan. Melihat hal itu, Raylan yang sudah takut mencoba menembak jendela agar cahaya bisa masuk dari ruangan tersebut. Di sini kakek Piot mulai beraksi dengan melempar sebuah kaleng yang mengeluarkan asap agar pandangan Raylan teralihkan, dan di sini kakek Piot pun membantai orang tua biadab tersebut. Raylan yang tidak memiliki skill menembak bagaikan bot, dan tanpa ia sengaja dia telah membunuh istri tercintanya. Raylan yang sangat emosi jiwa dengan kakek Piot kembali membalaskan dendamnya. Setelah berhasil menumbangkan Raylan, kakek dihampiri Phoenix. Di sini kakek Piot yang merasa sangat bersalah, marah dan melarangnya. Saat sedang meratapi dosa-dosanya, tiba-tiba I am no father. I have killed. Raylan yang belum mati menikam kakek Piot dari belakang hingga kakek Piot tak berdaya. Di sini Phoenix yang sudah muak dengan Raylan menusuk ayah biadab itu hingga terjatuh dan kembali ke alam barja. Setelah itu, Phoenix kembali memeriksa keadaan kakek Piot. Go, please.
Sungguh sayang sekali, sang perkasa kakek tua buta tidak selamat. Apakah akan ada episode selanjutnya? Bagaimana, sedih sekali bukan? Apakah Phoenix akan membutakan matanya dan mulai melatih pendengarannya? Bodoh amat, dan film pun tamat. Oke guys, itulah Don't Breathe 2. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan like. Polote. What's your name? My name is Phoenix.